Dalam video ini, kita akan membahas seksi arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan laporan arus kas. Konten ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Sebagaimana biasa, link yang mengarahkan Anda untuk melihat video sebelumnya saya sematkan pada seksi deskripsi yang menyertai video ini. Laporan arus kas tidak disusun berdasarkan data ringkasan dari buku besar atau sistem akuntansi entitas. Anda menyusun laporan arus kas dengan menggunakan output atau luaran-luaran yang dihasilkan oleh sistem akuntansi akrual. Di antaranya adalah neraca komparatif. Yang dimaksud dengan neraca komparatif adalah neraca akhir periode kini dan neraca akhir periode sebelumnya, laporan laba rugi, serta informasi tambahan yang relevan. 3 tahap penyusunan laporan arus kas. Tahap yang pertama sudah kita bahas, arus kas dari aktivitas operasi. Pada tahap kedua, yang Anda lakukan adalah menganalisis perubahan saldo akun-akun aset jangka panjang, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Anda juga menganalisis informasi tambahan untuk menentukan dampak dari perubahan saldo akun-akun tersebut terhadap kas. Inilah yang akan menjadi fokus kita pada video kali ini. Tahap ketiga, ini gampang saja. Anda hanya memastikan hasil penjumlahan dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan itu sama dengan selisih antara saldo akhir dengan saldo awal kas dalam neraca komparatif. Data ini sudah saya capture pada video sebelumnya. Lagi-lagi saya ingin Anda memusatkan perhatian pada kenaikan saldo kas dari tahun 2020 sampai dengan 2021 sejumlah 110 juta. Karena jumlah 110 juta inilah sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh laporan arus kas. Selain itu, Anda juga harus melihat item demi item perubahan saldo akun aset jangka panjang, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Informasi dalam laporan laba rugi tidak terlalu relevan untuk menyusun aktivitas investasi dan pendanaan. Informasi laba rugi terutama digunakan ketika Anda menyusun arus kas dari aktivitas operasi. Dan ini adalah informasi tambahan yang juga sudah saya capture pada video sebelumnya. Perusahaan menerbitkan obligasi jangka panjang, tetapi ditukar dengan tanah. Ini merupakan contoh aktivitas investasi dan pendanaan yang bersifat non-kas. Obligasi ditukar dengan tanah. Pembayaran dividen kas, ini adalah aktivitas pendanaan. Membeli secara tunai bangunan, ini adalah aktivitas investasi. Menjual tunai peralatan, aktivitas investasi. Menempatkan saham dan menerima setoran tunai dari pemegang saham, ini adalah aktivitas pendanaan. Informasi penyusutan meskipun lebih terkait dengan aktivitas operasi, tetapi juga bisa relevan untuk analisis kita, karena beban penyusutan selama satu periode itu normalnya sama dengan perubahan saldo akun aset yang disusutkan. Nilai buku aset yang disusutkan selama satu periode itu akan berubah. Salah satu faktor yang menentukannya adalah beban penyusutan dalam satu periode. Ini adalah hasil dari penyusunan arus kas dari aktivitas operasi yang dibahas pada video sebelumnya. Dan yang akan kita lakukan sekarang sebenarnya melanjutkan. Di bagian bawah nanti kita akan menambahkan baris baru, yaitu arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Obligasi ditukar dengan tanah. Informasi tambahan yang tadi sudah saya bacakan merupakan salah satu contoh aktivitas investasi dan pendanaan non-kas. Tentu saja informasinya tidak disajikan secara langsung di dalam laporan arus kas, melainkan disajikan sebagai tabel tambahan
di dalam catatan atas laporan keuangan. Yang penting informasi pendanaan dan investasi non-kas itu harus dilaporkan di dalam laporan keuangan, tetapi tidak disajikan di dalam laporan arus kas. Dampak keuangan dari transaksi penerbitan obligasi yang ditukar dengan tanah ditunjukkan dengan jurnal pada slide ini. Tanah di debit, kemudian utang obligasi di kredit. Tidak ada kas yang terlibat dalam transaksi ini. Pembelian tunai, bangunan dan peralatan. Anda perhatikan dalam jurnal, saldo kreditnya adalah kas. Tolong dipahami bahwa jurnal di sini bukan berarti kita menyusun laporan arus kas itu harus menjurnal dulu. Jurnal ini hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ini merupakan contoh transaksi yang mempengaruhi kas. Jurnalnya sendiri dibuat pada saat transaksi dan sebenarnya Anda tidak membuat laporan arus kas dari jurnal ini. Sekali lagi hanya menunjukkan saja dampaknya bahwa transaksi ini mengakibatkan kas berkurang. Perhatikan pelaporannya di dalam arus kas dari aktivitas investasi. Langsung saja Anda tulis keterangannya, pembelian bangunan, pembelian peralatan, dan tandanya negatif dalam kurung. Mengindikasikan bahwa ini adalah arus kas keluar. Penjualan tunai peralatan. Jurnal ini juga tidak digunakan sebenarnya dalam penyusunan arus kas. Sudah dilakukan pada saat transaksi terjadi pencatatannya. Hanya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa penjualan tunai peralatan itu berarti ada arus kas masuk dari aktivitas investasi. Anda perhatikan kerugian penjualan peralatan ini sudah dinetralisir dampaknya dari laba bersih dengan cara ditambahkan pada saat Anda menyusun item-item penyesuaian arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung. Penjualan tunai peralatan ini disajikan dalam laporan arus kas sebagai berikut. Keterangannya penjualan peralatan, jumlahnya 20 juta positif. Lanjut, penempatan saham. Pemegang saham menyetor penuh nilai nominal saham yang ditempatkan. Perhatikan dampaknya adalah kas bertambah dan ini merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Transaksi ini disajikan dalam laporan arus kas dengan cara sebagai berikut. Arus kas dari aktivitas pendanaan, keterangannya adalah penerbitan saham biasa. Jumlahnya 100 juta positif karena ini arus masuk dari aktivitas pendanaan. Pembayaran dividen. Berbeda dengan pembayaran bunga yang dilaporkan sebagai bagian dari arus kas dari aktivitas operasi, pembayaran dividen ini merupakan arus keluar dari aktivitas pendanaan. Mengapa? Karena bunga itu boleh dikurangkan dalam penghitungan laba bersih, sedangkan dividen itu tidak boleh dikurangkan. Dividen bukan merupakan beban perusahaan. Berikut adalah laporan arus kas yang sudah hampir lengkap. 860 juta disediakan oleh aktivitas operasi, 705 juta digunakan oleh aktivitas investasi, dan 45 juta digunakan oleh aktivitas investasi. Anda sum jumlah tersebut, jumlahkan 860 juta dikurangi 705 juta dikurangi 45 juta. Jumlahnya harus sama dengan 110 juta perubahan saldo kas dari awal periode sampai dengan akhir periode. Perhatikan pada bagian bawah laporan arus kas yang sudah lengkap kali ini. Kenaikan bersih kas sejumlah 110 juta ditambah kas pada awal periode sejumlah 165 juta sama dengan kas pada akhir periode sejumlah 275 juta. Demikian laporan arus kas akhirnya kita tuntaskan dalam 2 video berseri. Tetapi sebagaimana saya sampaikan pada video kemarin yang sebelumnya, saya juga masih akan menyampaikan 1 video lagi, yaitu penyajian arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Karena video sebelumnya adalah metode tidak langsung, maka video yang mendatang kita akan menggunakan metode yang langsung.